Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita dalam memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu sendiri adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, kita akan menyambut Tuhan Yesus dengan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia ya Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Engkau telah memberi berkat kesehatan kepada kami semua sehingga kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini walaupun seperti kondisi ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, berikanlah kelancaran dalam ibadah ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan dan menari seperti Daud yang sedang menari dan menyanyi. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, terima kasih pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati, pikiran dan mulut kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan agar firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak, kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dan renungan diberi judul Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai ayat dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Anak-anak, ada satu cerita sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya, adik kakak bernama Lukas dan Andre. Mereka baru saja pulang dari berwisata beberapa hari. Sampai di rumah, karena ditinggal pergi berwisata, keadaan halaman rumah sangatlah kotor. Banyak sampah yang berserakan.
Sang ayah tidak tinggal diam, segera menyapu halaman itu sampai bersih. Sedangkan sang ibu membereskan pakaian kotor dari koper yang mereka bawa untuk segera dicuci. Pada saat sang ibu sedang membereskan pakaian kotor, tiba-tiba Lukas, sang adik, merengek ingin digendong sang ibu. Untunglah Andre, sang kakak, dengan sigap mengajak adiknya untuk bermain bersama sehingga tidak mengganggu sang ibu. Anak-anak, keluarga yang baru saja Pak Antoyo ceritakan adalah keluarga yang sangat baik. Semua mengerjakan bagiannya masing-masing. Ayah menyapu, ibu membereskan dan mencuci pakaian kotor. Sang adik dijaga dengan baik oleh kakaknya. Sementara sang kakak juga dengan sukarela mau menjaga sang adik. Dan beruntung juga, ternyata adiknya nurut pada kakaknya. Keadaan rumah jadi bersih, pakaian jadi bersih, keadaan rumah jadi nyaman untuk ditinggali. Ya, satu tujuan meskipun dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Nana, hari ini adalah hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Kita lihat selanjutnya dalam satu kisah dalam Alkitab. Kalian pasti ingat ada satu kisah di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada para murid. Nah, 10 hari kemudian, pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Begitu barangkali ya. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Nah, Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus diturunkan, dicurahkan bagi para murid. Hari ini yang kita peringati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah dikirim dari surga untuk murid-muridnya pada awalnya, tetapi juga bagi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus itu dikirim kepada kita untuk menghibur bagi kita yang bersedih, kemudian menolong bagi kita yang lemah, dan juga Roh Kudus memberikan berbagai macam kemampuan bagi para murid-muridnya, memberi kemampuan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Semua orang dianugerahi kemampuan, misalnya musik, olahraga, kemampuan berbahasa asing, kemampuan teknologi, kemampuan berbicara untuk menasihati, kemampuan berbicara untuk membagi pengetahuan atau mengajar, kemampuan masak, menggambar, kemampuan untuk memimpin orang lain, dan banyak lagi kemampuan-kemampuan yang lain. Semua itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Kemampuan itu memang berbeda-beda, tetapi kemampuan itu berguna tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu anak-anak, teruslah belajar, mempelajari kemampuan-kemampuan itu, menguasainya dan kemudian digunakan untuk diri kita,
dan juga bagi orang lain dimanapun berada. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus dengan berbagai macam kemampuan. Kita gunakan kemampuan itu untuk diri kita dan berguna bagi orang lain. Memang kemampuan itu berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, yaitu berguna bagi diri kita dan berguna bagi banyak orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang telah diberikan bagi kami, untuk menolong kami, untuk menghibur kami, dan juga memberikan kemampuan. Kami tahu, kami yakin, kami semuanya diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Meskipun kemampuan itu berbeda-beda, biarlah kemampuan itu kami pelajari, kami kuasai, dan akhirnya berguna tidak hanya untuk diri kami, tetapi berguna untuk banyak orang. Berguna di gereja, berguna di sekolah, berguna di kampung, berguna di rumah kami. Mampukanlah supaya kami bisa menguasai kemampuan-kemampuan itu, dan kami bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami melalui Roh Kudus sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, marilah kita menyanyikan satu buah lagu Jangan Lelah.